terakhir, Pak Menteri Agama, mohon maaf, ini kedua kali saya bicara radikalisme. Pak Menteri Agama gagal faham mengenai fungsi-fungsi agama dan fungsi-fungsi pendidikan di Kementerian Agama di Republik kita yang tercinta ini. Tanpa ingin mengecilkan Pak Menteri Agama, tidak sama sekali. Tidak ada sifat alih tahir mengecilkan siapapun. Tetapi kita bicara soal check and balances, maka saya hanya ingin bicara. Bapak ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan Keamanan, menjadi Menteri Menko Polhukam, ketimbang Menteri Agama. Saya mohon maaf, karena idealisme yang dibangun oleh kementerian ini tak terbawa. Saya mengistilahkan ideologi ditinggalkan, sejarah tak terbawa. Kenapa demikian? Karena pernyataan-pernyataan Kementerian Agama kontraproduktif terhadap program-program dan anggaran kita. Mestinya menurut saya dengan DPR itu fungsinya adalah mendekatkan, menyenangkan, mengembirakan, mencerdaskan, mengajak agar yuk mari DPR bersama dengan pemerintah kita berpikir jernih untuk berbuat demi kepentingan anak-anak bangsa. Saya orang yang suka cengeng, Pak. Karena saya orang yang paling jauh di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, daerah sangat-sangat miskin. Saya diasah batin saya untuk bagaimana supaya tetap cinta dengan rakyat. Tapi begitu Pak Menteri mengatakan bahwa para guru ngaji, kemudian para ustadz, itu dicurigai sebagai bentuk-bentuk awal dari radikalisme, perasaan terganggu sebagai seorang yang beragama. Perasaan yang terkoyak, perasaan yang terbunuh keimanan saya, perasaan terganggu seperti gelas yang pecah. Seolah-olah selama ini kita sholat, kita ngaji, kita berbuat sesuatu itu tidak ada arti apa-apa. Wallahi, tadi pagi saya sengaja dalam rapat ini saya membuka surat Al-Qiyamah. Saya menangis, Pak. Allah mengatakan, فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Jika kami telah membacakan Quran itu, maka ikutlah bacaannya. Saya membaca itu, air mata saya keluar, kemudian saya teringat Pak Menteri Agama. Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme. Apakah itu betul atau tidak, soal nanti Pak Menteri mengklarifikasi. Tetapi publik sudah menyatakan itu. Sampai saya bertanya, Pak Menteri Agama Islam atau bukan? Saya mohon maaf. Perasaan suuzon sebagai seorang tidak boleh sebenarnya. Tapi ada perasaan tak enak. Karena kami anggota DPR seperti mendayung di tengah dua selah karang, Pak. Karang yang pertama adalah idealisme yang kami bangun. Kami rakyat kecil, Pak. Kami ini suara yang mendukung kami orang-orang kecil. Karang yang kedua adalah kekuasaan. Antara dua selah karang itulah mempertemukan kita di forum yang terhormat ini. Nah, dengan demikian maka menurut pandangan saya, Pak Menteri Agama, sekali lagi saya mengajak, berhentilah berkata radikalisme. Berhenti berkata radikalisme. Islam yang kita pahami ini Islam yang rahmatan lil alamin, dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW, penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Tidak ada kebencian. Kalau Menteri Agama sudah memandang umatnya, memandang rakyat penuh dengan kebencian, berhenti dari Menteri Agama Republik Indonesia. Hari-hari kami, Pak, berhadapan dengan rakyat kecil. Saya hari ini dapat viral lagi, Pak Ali Tahir. Perjuangkan aspirasi kami. Saya bilang aspirasi itu bisa berjalan kalau imamnya tidak batal wudhu. Kalau imamnya sudah batal wudhu, makmum tidak boleh mengimami seorang yang sudah batal wudhu. Referensi-referensi radikalisme itu kan referensi orang luar terhadap umat Islam. Mau Islamofobia, menghardik umat Islam. Dan tolong lihat ini Islam dalam konteks global, bukan dalam konteks Indonesia semata. Nah, oleh karena itu kami merasa sakit, Pak. Luar biasa. Saya baru habis takziah dengan Pak Mali Fajar.
almarhum wali, baru sampai. Banyak orang kerubuti saya. Kok bisa begitu Pak Menteri Agama? Saya bilang beliau orang baik Pak. Pak Menteri orang baik. Cuma belum belajar Islam esoteris dan Islam eksoteris. Islam yang substantif dan Islam yang simbolik. Orang itu menjadi radikal itu kan posisi kedua setelah terjadi intoleransi. Jalannya radikalisme dalam teori sosiologi agama, intoleransi terjadi karena ketidakadilan di situ. Penegakan hukum yang tidak terjadi. Hak-hak miskin, orang miskin yang terabaikan. Kebanggaan bangsa tercabut. Liberalisasi yang begitu kuat, kapitalisme yang begitu kuat. Sementara orang menangis, orang menderita di atas tanah air sendiri. Nah oleh karena itu paling mudah membangun bangsa ini jika intoleransi ini harus dimulai. Pertama adalah tegakkan keadilan. Yang kedua sayangin orang miskin. Kurangin kesenjangan sosial ekonomi. Tidak boleh ada diskriminasi. Nah baru radikalisme. Radikalisme terjadi apabila tiga faktor-faktor tadi bisa dijalankan dengan baik. Baru terakhir itu baru terorisme. Jadi kalau saudara menteri menganggap semua para mubalik ini adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme, saya tidak mau bicara apa lagi. Masih perlukah musabaqah tilawatil Quran? Masih perlukah musabaqah tilawatil Quran? Yang tujuannya adalah mendengarkan orang membaca Quran, kita mengamalkan isinya, berfaedah, agar membangun kekuatan spiritualitas dan juga membangun kekuatan horizontal. Oleh karena itu menurut pandangan saya Pak Ketua, Pak Yandri, marilah kita rekonstruksi, reformulasi fungsi-fungsi agama, baik itu fungsi menyangkut masalah pembinaan internal umat beragama, antar umat beragama, dengan antar umat beragama pemerintah, mesti kita bangunkan kembali. Tidak boleh membangun bangsa ini penuh dengan prasangka. Kedua, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan, Anda bicara fungsi lebih berarti dibicarakan soal radikalisme. Yakinlah itu. Anda sangat berharga kalau bicara soal fungsi agama dan fungsi pendidikan itu dalam perspektif dakwah, Pak. Kami suka mengalami suka duka berdakwah di lapangan. Suka duka, Pak. Tapi kami tetap berjalan. Nah, oleh karena saya menghimbau Pak Ketua, menurut saya sependapat jika hari ini kita tidak lagi membicarakan anggaran dulu, clearkan dulu anggaran, supaya fokus programnya, money follow function, money follow value, dan money follow macam-macam itu di-clearkan dulu, baru setelah itu kita bicarakan rapat berikutnya, supaya maksud dan tujuan anggaran ini dapat fokus sesuai dengan tujuan anggaran belanja kita. Demikian, mohon maaf jika ada berlebihan, tetapi rasa rindu kita kepada kekuatan bersama, check and balances dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu menjadi penting adanya buat kita. Nasrun minallah wa fathu fari wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, tadi sebetulnya belum selesai. Aduh, mereka nggak COVID aja sudah tertatih-tatih, Pak. Loh kok kita potong dengan alasan nggak bisa? Loh buat apa kita dikasih tugas yang di tempat yang paling enak, Pak? Anggaran triliunan gitu loh. Dan ini nggak terbuka, Pak. Padahal komitmen dulu di ruangan ini juga tidak ada pemotongan dana BOS. Ketika dana BOS dipotong nggak juga ngasih tahu kita, Pak. Seolah-olah persetujuan DPR. Padahal DPR dari awal mengingatkan itu. Dan bahkan kita minta untuk madrasah swasta itu ditambah untuk kotanya atau jaringan internetnya. Kita minta ini malah dipotong, Pak Menteri. Saya yakin Pak Menteri, kalau Pak Menteri tahu dari awal, Pak Menteri pasti juga nggak setuju yang begini, Pak. Karena Pak Menteri hidup ini nggak lama, Pak. Berpikir kita tentang orang miskin itu jauh lebih mulia, Pak, daripada berpikir tentang keuntungan, Pak. Jadi saya kira hari ini para anggota kita nggak perlu dulu bahas anggaran, ya. Kita clearkan dulu masalah BOS. Kali ini menyangkut orang-orang yang berteriak di bawah itu, Pak. Ya, saya kira ini penting nih Pak Menteri. Ini nggak ada urusan Menteri Keuangan, Pak Kamar, nggak ada, Pak. Itu di internal Pak Dirjen Pendes itu. Maka saya minta Pak Dirjen Pendes yang baru, cobalah komunikatif sama kita, gitu loh. Berdiskusi kita. Apa yang nggak bisa kita lakukan kalau kita diskusi dari hati ke hati, gitu loh. Jangan kayak main kucing-kucingan, setelah heboh di publik, baru kita berdebat begini Pak Menteri. Nggak produktif sebenarnya, Pak. Gitu loh, Pak. Dan ini sudah berkali-kali, Pak Menteri berapa kali di permukaan di forum ini mengatakan permintaan maaf terus. Karena kesalahannya di bawah Bapak juga, ngasih input nggak benar gitu loh. Terus sampai kapan kita gini Pak Menteri? Waktu terus berjalan.
Sementara yang kita layani sangat banyak masyarakat di bawah. Tolonglah Pak Menteri, tolong Pak Menteri, tolong. Ini saya menangis, Pak. Mau nangis Pak saya Pak. Kebayang saya Pak, orang-orang di kampung itu Pak. Makan aja susah Pak. Orang tuanya menangis, ini dipotong Pak. Diskriminatif, anak tiri katanya di Republik ini. Jadi saya kira anggota yang terhormat, kita harus satukan tekad Pak, bersatu padu. Bahwa kita harus membela orang miskin Pak. Nggak boleh kita diskriminatif di Republik ini Pak. Saya Ketua Komisi 8, Pak Menteri bertanggung jawab nih Pak. Gitu Pak. Jadi hari ini, menurut saya Pak Menteri, coba Bapak konsolidasi di internal Pak. Ini kalau hari ini Pak Menteri jawab atau besok diumumkan ke publik bahwa tidak ada pemotongan bos, saya kira itu kado paling indah Pak bagi anak-anak miskin. Bagi orang-orang miskin Pak yang sedang sekolah sekarang sedang susah. Tapi kalau ini kita teruskan kebijakan yang diskriminatif ini Pak, saya kira kita zalim Pak. Apa kita ini duduk di ruangan AC, makan enak, ada kue, ada ini semua. Negara Pak menyiapkan kita Pak. Sementara uang negara yang memang untuk orang miskin kita potong. Di mana nurani kita? Saya sekali lagi tidak terima ini Pak. Dan saya tidak akan membahas RKL tahun 2001 Pak. Tidak akan berani. Sebelum ini clear, kami tidak akan raker dengan Pak Menteri. Ini menyangkut ini Pak. Sekali lagi hidup ini nggak lama Pak. Zalim kita Pak. Dan itu udah janji waktu raker awal. Tidak ada potong dana bos. Faktanya dana bos dipotong. Silakan Pak Menteri. Saya kira rapat kita nggak akan lama lagi Pak. Ini akan saya tutup nanti. Kesalahan tentang dana itu, saya kira jangan pernah kita sebut-sebut atas izin Komisi 8. Kita akui saja itu kesalahan di Kementerian Agama, sehingga kita sempat motong tentang dana itu 100.000 per orang, dan itu karena pada saat itu kita tidak berpikir ada jalan lain. Tapi begitu ada jalan lain, kami segera mengambil langkah-langkah untuk segera mengembalikan. Apapun yang sudah kita bicarakan sebenarnya batal, kalau perlu batal, itu segera kembali. Itu aja yang ingin saya tambahkan. Dana bos yang kepotong itu Pak, 100.000 per orang kita kembalikan Pak ya. Dan ini saya kira kado yang terbaik hari ini Pak, buat anak-anak miskin di kampung-kampung Pak. Terima kasih Pak. Ya Alhamdulillah ya. Kalau kita bicara dari hati ke hati, insya Allah selalu ada jalan Pak Menteri. Ya. Baik, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Video ini secara sangat khusus saya tujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia Fakhrul Razi. Fakhrul, saya Edi, saya warga negara Indonesia yang bangga sebagai orang Islam. Bangga saya beragama Islam dan saya yakin Islam sebagai sebuah agama yang benar, yang akan mampu mengantarkan saya kepada surga. Insya Allah, amin. Dan dengan Islam itu juga saya akan mati. Saya hidup dengan Islam, saya akan mati dengan Islam. Saudara Fakhrul Razi, saya mau tanya, apa dosa kami orang Islam kepada Anda? Apa dosa kami orang Islam kepada kamu? Sehingga setiap ucapanmu, sejak kamu diangkat sebagai Menteri Agama, penuh dengan kebencian, dengki, nyinyir, menyudutkan Islam, mendiskreditkan Islam. Ucapan-ucapanmu itu sungguh-sungguh sangat menyakiti umat Islam. Tidak henti-hentinya engkau memusuhi Islam dengan jabatanmu. Jabatan Menteri Agama yang seharusnya kau gunakan untuk membina rohani bangsa ini. Lagi sebagai Muslim, agama yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia ini. Tapi ucapanmu dari waktu ke waktu terus-menerus menyakiti umat Islam, melecehkan Islam. Saya tidak ingin kembali ke yang sebelum-sebelumnya. Terlalu panjang daftar sakit hati yang kau timbulkan dari ucapan-ucapan. Tapi yang terbaru engkau mengatakan bahwa paham radikal masuk ke dalam masjid melalui orang-orang anak-anak yang good looking. Good looking kau jelaskan adalah anak-anak yang hafal Al-Quran, yang bacaannya bagus. Mengapa di otakmu ada hanya kebencian? Tak henti-hentinya kau menabur kebencian dan fitnah kepada Islam dan umatnya. Kau hinakan Al-Quranmu. Luar biasa. Saya tidak ingin berpanjang kalam. Saya hanya minta cabut segera semua ucapanmu yang menghina, menunjukkan kebencian terhadap Islam, yang menyudutkan Islam, mendiskreditkan Al-Quran, Islam dan umatnya. Cabut segera. Yang kedua,
kau harus segera bertobat kepada Allah SWT. Kau juga harus minta maaf pada umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia. Sekarang tanggal 8 September. Saya kasih waktu kamu sampai 7 hari. 7 kali 24 jam. Kalau sampai tanggal 15 September tidak ada ucapan maaf, tidak kau cabut penghinaan terhadap Islam, dan kau tidak bertobat. Untuk yang ketiga ini, saya nggak tahu. Itu urusan dengan Allah. Tapi saya minta 2 hal aja. Kau minta maaf, kau cabut ucapan-ucapanmu, termasuk terutama tentang good looking, hafidz Quran, pintu masuk radikalisme dalam masjid. Tidak kau cabut. Aku berdoa, Edi Mulyadi, warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, yang bangga dengan Islam, bangga dengan Al-Quran, yakin akan selamat dunia akhirat dengan Islam. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah Fahru Rozi hidayahmu. Kembalikanlah ia ke jalanmu yang lurus, yang benar ya Allah. Tapi ya Allah, jika dia tidak bertobat kepadamu ya Allah, dia tidak minta maaf kepada umat Islam, dia tidak mencabut semua ucapan-ucapannya yang menunjukkan kebencian terhadap Islam, maka ya Allah, laknatlah dia ya Allah. Azablah Fahru Rozi, Menteri Agama ini di dunia dan akhirat sepedih-pedihnya azab ya Allah. Dan aku, Edi Mulyadi ya Allah, aku barterkan, aku tukarkan amal ibadahku manapun yang engkau sukai, yang paling engkau ridhoi ya Allah. Amal ibadahku yang sedikit, yang sering tidak ikhlas, yang mungkin sekali tidak khusyuk ya Allah. Tapi aku yakin dari sekian banyak ibadahku yang kurang sempurna itu ya Allah, pasti ada 1-2 yang engkau ridhoi, yang engkau senangi ya Allah. Aku tukarkan ya Allah amal ibadahku itu dengan azabmu yang pedih pada Fahru Rozi ya Allah, Menteri Agama Republik Indonesia yang sangat benci terhadap Islam ya Allah. Azablah dia dalam tempo 1 pekan ini ya Allah, 7 hari ini ya Allah. Aku tukarkan amal ibadahku yang tidak seberapa ya Allah. Aku bukan hafidz Quran, aku tidak khusyuk salatnya, amalnya sedekah infakku sedikit ya Allah, dan sering tidak ikhlas. Tapi yang engkau pilih ya Allah, mungkin ada amal ibadahku yang amat engkau cintai, amat engkau senangi ya Allah. Aku tukarkan amal itu ya Allah dengan azabmu kepada Fahru Rozi, Menteri Agama. Jika ia tidak segera bertobat ya Allah, jika dalam 1 pekan ini sampai tanggal 15 September ini ya Allah, dia tidak meminta maaf pada umat Islam Indonesia khususnya, dan tidak mencabut kalimat-kalimat yang membenci, menyudutkan Islam ya Allah, azablah dia, laknatlah dia dengan azab yang pedih di dunia akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fahru Rozi, semoga video ini sampai kepadamu dan kau bisa mendengarkan dengan baik. Saya tunggu tobatmu, saya tunggu permintaan maafmu. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.